berarti harus semangat dalam ibadah hari ini. Hari ini ibadahnya akan ditemani oleh Kakak Febri, Kakak Friska Mute, dan Kak Olivia. Oke, satu lagi, kakak mau ingetin, jangan lupa adik-adik menyiapkan Alkitabnya. Kedua, kidung jemaat. Dan yang ketiga, untuk kakak-kakak kelas Kanaan serta kelas Tesalonika, jangan lupa dipersiapkan buku tulis serta alat tulisnya. Nanti dicatat khotbahnya sama pendeta ya. Yuk, yang sudah siap beribadah katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Dengan Kak Friska di sini ingin menemani adik-adik bernyanyi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Iya, kakak juga baik di sini. Kalau gitu, jangan lama-lama lagi. Kakak mau panggil pasukan Kristusnya nih. Mungkin adik-adik sudah siap nih. Ayo, tangannya kebak-kebak. Kalau kakak panggil pasukan Kristus, langsung berdiri ya. Kalau gitu, kakak panggil pasukan Kristusnya. Pasukan Kristus, siap. Kalau gitu, kakak panggil musik. Tepuk tangan semuanya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi sayalah Sang Kristus. Sayalah Sang Kristus, siap gerak. Sayalah Sang Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi sayalah Sang Kristus. Sayalah Sang Kristus, siap. Sayalah Sang Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi sayalah Sang Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi sayalah Sang Kristus. Sayalah Sang Kristus, siap gerak. Sayalah Sang Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi sayalah Sang Kristus. Yeay. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Sebelum mulai ibadah kita mau berdoa dulu adik-adik. Duduk yang manis, lipat tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan mata. Ikuti doa Kak Febri dalam hati. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukuri Bapa kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat, rahmat, serta kasih yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa, karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh beribadah di rumah bersama keluarga kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga yang memberkati saudara kami yang lain, seperti Kamu berkati kami saat ini. Tuhan, kiranya Kau juga memberkati bangsa kami Indonesia, agar bangsa kami bisa segera pulih dari wabah penyakit COVID ini, sehingga kami boleh berkumpul kembali bersama-sama ibadah di rumah-Mu, di gereja kami, HKBP Tangerang Kota. Bapa, ampuni juga kami atas kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Doa yang tanda sempurna ini, anak-Mu panjatkan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Yuk kita bernyanyi. Tinggi-tingginya lebih tinggi kasih Yesusku, dalam-dalamnya lebih dalam kasih Yesusku.
dalam lautan, di dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbunga. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbunga. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang ketiga. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan untuk dapat melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, lagu selanjutnya kakak ingin mengajak kalian untuk membuka kidung jemaatnya nomor 439 ayat 1. Ya, udah siap kan? Oke, kalau kayak gitu kakak panggil musiknya. Musik! Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sekali lagi. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bersama mengaku iman percaya kita.
Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya dan buku catatannya. Kalau gitu, kakak ingin mengajak adik-adik untuk bernyanyi Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Tahu? Oke, good. Kalau kayak gitu, kita nyanyi Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Musik. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti naik surga, terima upahnya. Sekali lagi, anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti naik surga, terima upahnya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita memulai khotbah kita pada hari ini, terlebih dahulu kita buka Alkitab kita. Khotbah Minggu pada hari ini diambil dari Amos pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Amos pasal yang kelima dimulai dari ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Sudah dapat adik-adik? Jika sudah dapat, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan pada minggu hari ini yang masih Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Kami boleh duduk di tempat di rumah kami masing-masing untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Datanglah ke tengah-tengah kami, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sudah dapat tadi kan adik-adik khotbah kita pada hari ini? Itulah yang diambil dari Amos pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Amang akan membacakannya untuk kita semua. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekalian, sebelum Amang memulai menjelaskan tentang khotbah pada hari ini, di sini ada belum yang sudah pernah menonton film kartun Doraemon? Amang rasa semua sudah menonton, dan Amang pun sudah pernah juga menonton film kartun Doraemon. Adik-adik tahu kan siapa tokoh utamanya?
Iya, tokoh utamanya itu adalah Nobita. Lalu diikuti oleh Doraemon. Nobita ini bukan sosok yang pintar, bukan juga sosok yang kuat, tetapi dia merupakan sosok yang lemah. Dia juga cengeng, dan dia juga sering dijahili oleh teman-temannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Nobita kepada teman-temannya? Iya, terkadang-kadang Nobita itu membalas, dan terkadang-kadang juga Nobita itu membantu teman-temannya. Adik-adik ingat, ketika dia membalas teman-temannya, siapa teman-temannya yang suka menjahili dia? Iya, Giant dan Suneo. Mereka kerap kali membuat Nobita menangis, kerap kali menjahili Nobita, bahkan memukul Nobita. Dan apa yang dilakukan Nobita? Menangis, pulang ke rumah, dan meminta pertolongan kepada Doraemon. Jadi setelah meminta pertolongan dari Doraemon, apa yang dia lakukan? Dia membalas perbuatan-perbuatan jahil yang dilakukan temannya kepada dia. Apakah menurut adik-adik itu merupakan perbuatan yang baik? Coba yang setuju itu merupakan perbuatan yang baik, angkat tangannya. Yang setuju itu perbuatan yang tidak baik, angkat tangannya. Iya, Amang pun setuju. Setuju bahwa itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Membalaskan kejahatan dengan kejahatan itu merupakan perbuatan yang salah. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika ada teman kita yang menjahili kita, ketika ada teman kita yang membuat kita menangis, yang membuat kita terluka? Apa yang harus kita lakukan, adik-adik? Iya, yang pertama adalah memaafkan mereka. Seperti Tuhan Yesus memaafkan dosa-dosa manusia. Seperti itu jugalah kita seharusnya terhadap sesama kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita membalaskan yang jahat dengan yang jahat, kira-kira bertambah atau tidak orang jahat yang ada di dunia ini? Misalnya, Amang berbuat jahat kepada teman Amang, dan teman Amang pun membalaskan perbuatan jahat Amang dengan perbuatan yang jahat. Menurut adik-adik bertambah atau tidak? Iya, akan bertambah. Akan bertambah orang jahat yang ada di dunia ini. Oleh karena itu adik-adik, seperti yang sering kita ucapkan di dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan seperti itu jugalah kita, adik-adik. Kita harus mampu mengampuni, kita harus mampu memaafkan orang-orang yang berdosa kepada kita, orang-orang yang telah menyakiti kita, orang yang membuat kita menangis. Karena Tuhan pun sudah memaafkan kita terlebih dahulu dengan mengutus anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Lalu yang terakhir, adik-adik, jika kita perhatikan pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-15, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Ada yang tahu di sini, adik-adik, siapa itu sisa-sisa keturunan Yusuf? Iya, sisa-sisa keturunan Yusuf itu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel yang masih menetap, yang masih hidup sampai pada masa sekarang ini. Apakah hanya terkhusus untuk bangsa Israel? Tidak, adik-adik. Kita pun merupakan keturunan-keturunan Yusuf. Karena kita adalah para pengikut Yesus. Kita adalah orang Kristen. Oleh karena itu, kita pun harus membenci yang jahat
dan mencintai yang baik. Supaya apa adik-adik? Supaya kita tidak menambah orang yang bersalah yang ada di dunia ini. Ada amin? Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pada hari Minggu ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu itu tertanam di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya kami semakin mencintai sesama kami. Supaya kami tidak membalaskan yang jahat kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kami. Supaya kami mampu untuk memaafkan mereka. Supaya kami boleh menjadi anak-anak kerajaan-Mu dan penyalur dari berkat-Mu Tuhan bagi dunia ini. Juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang tetap senantiasa merawat kami. Berikanlah mereka kesehatan Tuhan, dan berikanlah mereka lancar rezeki, supaya mereka boleh tetap menjaga kami, mendidik kami, dan membimbing kami, supaya kami tetap di dalam jalan yang benar. Di atas seluruhnya itu juga Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ampunilah kesalahan kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, gimana nih adik? Masih semangat adik-adik? Oke, sebelumnya kita harus ucapin terima kasih sama pendeta untuk khotbahnya hari ini. Selanjutnya harus tetap semangat nih untuk mendengarkan kakak. Yuk duduk yang manis, pasang telinganya karena kakak mau kasih tahu pengumuman atau warta sekolah minggu. Yang pertama adalah hayat hafalan. Hayat hafalan minggu hari ini diambil dari kitab Amos yang kelima ayat yang ke-14. Amos pasal 5 ayat yang ke-14 yang berbunyi, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Satu kali lagi, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Yang kedua adalah aktivitas kelas. Yang kakak pertama katakan adalah aktivitas kelas untuk kelas Nazaret dan kelas Samaria. Nazaret dan Samaria adalah aktivitasnya menggambar. Apa yang harus ada digambar adalah aktivitasnya menggambar keluarga adik-adik. Misalnya di rumah adanya mama, papa, sama adik. Ya udah digambarnya berarti ada 3 orang. Kalau misalnya di rumah adanya mama, papa, abang, sama adik-adik, berarti adik menggambarnya 4. Mama, papa, abang, sama diri adik sendiri. Kalau misalnya di rumah banyak, ada mama, papa, abang, kakak, adik, berarti adik-adik gambar itu semua. Seperti ini contohnya ya. Nah, seperti ini. Atau seperti ini. Atau seperti ini. Aktivitasnya adalah menggambar keluarga adik-adik. Ini untuk kelas Nazaret dan Samaria. Untuk kelas Kanaan. Oke, untuk kelas Kanaan yang adik-adik siapkan adalah karton atau kertas HVS, pulpen, pensil warna, lem, serta sedotan. Apa yang harus adik lakukan? Yang pertama, adik-adik harus menggambar sebuah mahkota seperti ini. Oke, setelah adik-adik menggambar sebuah mahkota, adik-adik warnain, lalu adik-adik gunting mahkotanya. Habis digunting, adik-adik harus menuliskan kata-kata ini. Di tengah mahkotanya adalah bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Seperti ini. Setelah jadi seperti ini, yang terakhir yang adik-adik harus lakukan adalah
menempelkannya ke sebuah sedotan menjadi seperti ini. Ini untuk kelas kanan. Yang terakhir adalah untuk kelas Tesalonika. Yang adik-adik butuhkan adalah 2 kertas HVS serta alat tulis. Yang pertama, di lembar kertas HVS yang pertama, adik-adik harus menggambarkan sebuah tangan jempol naik ke atas. Lalu di lembar yang kedua VS-nya, adik-adik menggambar sebaliknya, yaitu jempolnya ke bawah seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Ini untuk lembar yang pertama adalah jempolnya naik ke atas. Lalu untuk yang lembar keduanya adalah jempolnya ke bawah. Habis menggambar ini, adik-adik harus menuliskan pada lembar yang pertama adalah menuliskan atau menceritakan perbuatan yang baik yang adik-adik lakukan setiap hari. Perbuatan yang baik yang adik-adik lakukan setiap hari itu pada lembar pertama yang jempolnya ke atas. Lalu untuk yang lembar kedua yang jempolnya ke bawah itu adalah adik-adik harus menuliskan perbuatan yang jahat yang tidak boleh adik-adik lakukan sebagai anak sekolah minggu yang baik. Lembar kedua ini adalah perbuatan yang jahat yang harus adik-adik hindari sebagai anak sekolah minggu yang baik. Ya, jangan lupa ke atas ini adalah perbuatan baik, yang ke bawah ini adalah perbuatan yang jahat. Lalu yang adik-adik lakukan selanjutnya adalah mama papanya bisa foto aktivitas adik-adik atau memvideokannya. Disertakan tadi di awal ayat hafalan dulu, baru selanjutnya aktivitas yang adik-adik lakukan. Terakhir adalah menguploadnya ke sosial media. Kemana itu? Boleh ke Instagram, boleh ke Facebook. Lalu jangan lupa di tag ke akunnya Sekolah Minggu Tangerang Kota. Di-share di Facebook, di Instagram, dan jangan lupa men-tag akunnya Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Kakak tunggu aktivitasnya adik-adik. Jangan lupa harus dilakukan aktivitasnya ya. Kakak tunggu. Adik-adik, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dan selalu hadir di hidup kita, di hidup adik-adik, di hidup kakak, dan di hidup kita semua. Untuk mengakhiri acara ibadah kita hari ini, yuk kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagimu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, selalu di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semangat ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat
kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selamanya. Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tetap semangat, tetap sehat, tetap berdoa. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, kita sekarang udah ada di penghujung ibadah kita. Tapi sebelumnya, sebelum kakak tutup ibadah ini, kakak mau ngasih satu nih. Nggak satu sih, ada berapa poin sih untuk adik-adik, untuk tetap adik-adik menjaga kesehatan. Yang pertama adalah adik-adik harus lakukan cuci tangan yang baik. Yang kedua, adik-adik harus makan makanan yang bergizi dan harus yang sehat ya. Yang ketiga, adik-adik harus tidur yang cukup, jangan begadang. Yang terakhir, yang keempat, adik-adik harus menggunakan masker saat adik-adik melakukan aktivitas di luar rumah. Supaya apa? Supaya adik-adik tetap selalu sehat. Oke, ibadah kita sudah mau berakhir. Jangan lupa, satu lagi pesan kakak, aktivitas kelasnya dilakukan ya. Kakak tunggu aktivitasnya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.